khamsu aqabatin. Awal katanya di hadapan atau untuk mencapai takwa, gitu ya. Untuk mencapai takwa, kata sebagian hukama, seseorang yang mau mencapai takwa, khamsu aqabatin, ai masa'idin, ada 5 rintangan. Kita ingin takwa? Ingin, karena Masya Allah dengan takwa itu manfaatnya sangat besar di dunia dan di akhirat, gitu kan? Jaminan-jaminan dalam surah At-Tolak itu sering kita bacakan. Salah satunya adalah kita punya urusan dan urusannya ingin dipermudah, kuncinya takwa. Kita punya kebutuhan, rezeki min haitsu la yahtasib bisa didapatkan dengan orang yang bertakwa. Nah, kata hukama, seseorang tidak bisa mencapai takwa kecuali bisa melewati 5 rintangan. Man, barang siapa jawazaha, bisa melewatinya. Yang itu kemana? Rintangan, melewati rintangan. Nalat takwa, maka dia bisa mendapatkan takwa. Terlalu cepat? Terlalu cepat? Saya ulang ya. Kata Baqul Hukama bahwa untuk mencapai takwa itu tidak mudah, ada rintangannya. Bahkan rintangan yang utama ini ada 5. Barang siapa yang bisa melewati 5 ini pasti mendapatkan takwa. Awaluha, yang pertama, ikhtiyarus syiddati. Syiddati adalah gurunya ay-thaqli atau sulit. Lebih memilih sulit ala nikmati dibandingkan nikmat. Waduh, gimana nih? Ya. Kita langsung ke penjelasan aja ya. Seseorang yang bisa menerima, bisa dikatakan takwa kalau dia bisa menahan kesulitan, lebih memilih hal yang sulit, lebih bertahan di dalam hal yang sulit, padahal kenikmatan ada di depan matanya. Contohnya apa? Hadir majelis ilmu ini, bisa dipahami nggak? Ada kenikmatan di depan mata? Ada, tidur. Betul, ya, sholat, betul ya? Lebih nikmat sholat apa tidur? Main HP, jalan-jalan, nikmat ya? Tandanya orang bertakwa itu ada 2 pilihan. Ada yang ini berat, ini nikmat. Tetapi kok bisa bertahan ada di hal yang berat? Kan Anda telah mendapatkan tanda pertama, gitu. Bisa dipahami ya? Bertahan, bukan nyoba-nyoba. Kalau sudah 1 tahun sudah bertahan, apalagi 5 tahun itu sudah bertahan. Dia bertahan di dalam hal yang berat, padahal ada pilihan kenikmatan. Kita lanjut dulu. Wasaniha, dan yang kedua, ikhtiyarul jahdi, lebih memilih sungguh-sungguh ala rohati, ketimbang rohah itu asalnya istirahat, tapi di sini zawal ta'bi, menghindari capek. Jadi apa? Menghindari capek. Dia lebih memilih sungguh-sungguh dibandingkan sering istirahat atau dibandingkan yang nyaman. Kalau tadi nikmat, sekarang nyaman. Lebih memilih sungguh-sungguh dibandingkan sering bersantai-santai. Bisa dipahami ya?
Juhdi itu, jihad itu namanya dari juhdi juga. Apa namanya jihad itu? Perjuangan, ya. Ya, jihad. Jadi kita kan sedang berjihad nih, gitu ya. Lebih memilih bersungguh-sungguh dibandingkan dengan santai atau nyaman. Yang ketiga, wathalithuha, dan yang ketiga, ikhtiyarul dzulli, memilih rendah hati tentang dunia tentunya ya, alal izzi, dibandingkan atau daripada quwwah atau diagungkan. Izzah, tahu izzah jadi bahasa Indonesia ya? Izzah itu mulia ya, dimuliakan. Contohnya seperti ini, kita direndahkan orang, terus kita rela. Kalau dibalas takutnya Allah nggak ridho, ya udah terserah. Bisa dipahami itu ya? Jadi rela direndahkan orang, atau bukan orang, misalkan dalam rumah tangga ada apa ya, sedikit beradu pendapat sama suami. Suami bicara A B C D E, kita merasa dihinakan. Kayaknya sebagai perempuan nih nggak bisa diambil pendapatnya nih, merasa direndahkan. Ketika mau membalas, mau mengemukakan, ya sudahlah, daripada mengemukakan nanti Allah tidak ridho, gitu. Rela dengan direndahkan sama suami seperti itu. Itu artinya rela direndahkan dibandingkan dengan mengangkat. Punya kesempatan nggak untuk membalas? Punya kesempatan, tapi dia rela berada di situ. Itu salah satu tanda kita bisa dikatakan bertakwa, karena kita sudah menomorsatukan ridho Allah. Bisa dipahami ya? Sebetulnya ibu-ibu juga sama sebetulnya ya. Jadi ibu rumah tangga kayak jadi pelayan itu ya. Kita kan sebenarnya lagi merendahkan diri kita ya, yang pengennya santai-santai, terus ngapain, melayani dan segala macam. Pikiran kita udah kemana? Yang penting Allah ridho. Siapa tahu ini adalah jalan untuk masuk surganya Allah. Jadi dia rela mengerjakan yang hal duniawi yang diibaratkan gak nyaman, merendahkan diri. Dia rela seperti itu demi demi takwa. Maka dia sudah termasuk tanda nomor keberapa? Ketiga. Yang keempat, ikhtiyar sukuti alal fudur, memilih diam dibandingkan banyak berbicara tapi tidak bermanfaat. Ini sudah jelas ya. Salah satunya adalah dalam kehidupan kita, kalau masih ingin banyak bicara, maka sudah jadi pendakwah aja. Kalau tidak banyak yang bermanfaat, sebaiknya dia ikhtiyar sukut, lebih memilih banyak diam. Yang kelima, wa khamisuha, dan kelima, ikhtiyarul maut, lebih memilih persiapan kematian alal hayati, ketimbang kehidupan dunia yang fana. Nomor kelima ini lebih memilih pembekal gitu ya, bekal untuk kematian dibandingkan ngumpulin untuk kehidupan dunia. Jadi dunia ambil secukupnya saja, lebih banyak untuk persiapan setelah mati atau akhirat. Bisa diulangi ya? Ada 5 hal kata ba'dul hukama. Sebagian hukama berpendapat bahwa seseorang itu tidak bisa
bertakwa kalau karakternya pertama adalah yang sukanya yang nikmat-nikmat saja, nggak enak dikit menghindar, itu nggak bisa. Takwa itu harus bertahan dalam hal yang sulit. Kalau tidak bisa bertahan, sulit mendapatkan takwa. Yang kedua, tidak bisa mendapatkan takwa jika dia sukanya santai aja, ya, santai aja, tanpa ada rasa sungguh-sungguh, jauh dari takwa. Karena untuk puasa saja berat gak? Berat. Seseorang tidak akan takwa kalau tidak puasa, betul ya? Majelis taklim berat? Berat. Apalagi Senin sampai Jumat lagi gitu ya. Saya maklumi ini berat gitu ya. Jadi kalau dari istiqomah itu udah Masya Allah barakallah. Yang ketiga, seseorang yang terlalu mengangkat izah dirinya. Saya kan orangnya begini, kalian harus mengerti gitu ya. Saya nggak mau direndahkan, saya jadi berpikirnya tuh tentang dirinya, tidak ada rasa mengalah. Terserah deh orang mau menganggap apa, yang penting Allah ridho. Tidak ada itu, maka susah untuk jadi takwa. Karena ketika kita sibuk memikirkan pendapat orang, pasti kita itu akan terus menambal A, menambal B, menambal C, nggak selesai. Kita itu ditakdirkan ada yang suka dan ada yang tidak suka. Kita tidak usah fokus sama yang tidak suka, dianggap aja, direndahkan, iya. Bahkan kata seorang ulama, kalau nggak salah dari Sayyid Ali bin Abi Thalib, ketika ada yang menyepelekanmu atau mengumbar aibmu, ya misalkan kamu mah orangnya apa ya? Biasanya apa ya? Bisa misalkan kamu mah orangnya apa bu? Aduh apa? Pelit misalkan lah ya. Kamu mah orangnya pelit. Kan ada beberapa pendapat, mungkin ada yang lebih pelit kan kamu untuk membalas. Kamu nggak tahu aja. Aku tuh dermawan tahu. Ada untuk mengangkat derajatnya. Tapi yang paling bijaksana adalah kamu nggak tahu aja kekurangan aku yang lainnya, itu baru sedikit yang kamu tahu. Itu kata ulama. Ketika ada yang menyepelekan kamu dengan kamu orangnya begini-gini, itu baru kesalahan aku yang sedikit. Kamu nggak tahu aja kesalahan aku yang lain. Aibnya masih banyak tahu. Itu gimana? Juga penasaran. Jadi sudah tidak peduli dengan dirinya, yang penting Allah. Ya, kita tidak bisa dianggap baik oleh semua orang, kita tidak bisa disukai oleh semua orang. Udah takdirnya begitu, sudah gitu ya. Jadi ketika ada orang yang merendahkan, terima aja. Dan kita tidak mementingkan hal itu, berarti kita sudah ada di insya Allah karakter orang yang bisa mendapatkan takwa. Tidak pusing dengan penilaian itu, yang penting penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang bisa bertakwa. Orang tidak bisa bertakwa selama mulutnya belum bisa menahan. Pengennya apa yang ada di pikirannya, coba. Apa yang ada di hatinya, ucapkan. Pokoknya harus ada yang mendengar ucapannya, maka masih jauh. Udah simpan aja masih sendiri. Kalau misalkan nggak bisa, ya jangan dipikirkan, gitu ya. Lagi-lagi yang kalau memang hobinya mengucapkan sesuatu dari lisannya, baca Quran yang banyak atau berdakwah, gitu ya. Karena bahaya sering berbicara kurang manfaat, ternyata jauh dari karakter orang bertakwa.
Dan yang terakhir adalah lebih banyak mempersiapkan kehidupan setelah kematian dibandingkan dengan dunia. Tadi secara hitung-hitungannya kita di dunia apakah bisa 40 tahun lagi? Kemungkinan mungkin itu udah bongkok, udah ngerepotin anak cucu gitu kan, walaupun ada juga gitu. Udah persiapan kematian aja. Ya, sudah bisa dipahami sampai sini? Masih ada waktu? Masih. Baik, satu lagi ya. Wal maqalatus sabi'atu asyara, maqalah ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-najwa tuhassilul asrar. Rahasia. Oh maaf, an-najwa itu rahasia. An-najwa itu apa? Bisik-bisik, bisikan. An-najwa bisikan, tuhassinul asrar, melindungi rahasia. Begitupun dalam kita menasehati, kalau terang-terangan namanya bukan an-najwa. Ya, masih rahasia nggak kalau terang-terangan? Enggak. Maka kalau bisik-bisik, dia sedang melindungi rahasia. Tetangga. Kita baca dulu ya. Wasadaqatu, dan sadaqah tuhassinul amwal, melindungi harta. Jadi ini di pengakhir tuhassinul gitu ya. Artinya apa tadi? Melindungi. Jadi kalau kita punya rahasia, ingin rahasianya aman, maka menyampaikan ke orang lain itu harus bisik-bisik. Kalau kalian punya harta, ingin hartanya aman, maka sering sedekah. Seperti tidak matematik banget ya. Apakah dalilnya? Itu sebenarnya ada dalam Al-Baqarah. Wa yurbis sadaqat. Ya, sebentar ya. Kita gerak-gerak gak apa-apa ya. Surah Al-Baqarah ayat 276. Yang hakullah berriba wa yurbis sadaqat. Kalau wa yurbi itu lebih ke menyuburkan sedekah. Bisa dipahami di situ? Ya. Jadi kalau ulama itu atau orang-orang yang paham ilmu, ketika ada musibah di hartanya, suka bertafakurnya gini. Baik, misalkan saya bertanya gitu, bagaimana kemarin habis kebakaran? Iya, memang sepertinya bulan ini saya kurang sedekah, gitu. Karena paham, ketika ada harta yang tiba-tiba terambil, sebenarnya harta tersebut sedang tidak Allah lindungi. Cara melindungi harta adalah dengan sedekah. Jadi sedekah itu membuat harta bukan hanya berkah dan banyak, tetapi juga dilindungi. Seperti ada satu lembaga, tiba-tiba lab komputernya yang isi komputernya 40 waktu itu dibondol satpam penjaga. Saya itu pas masih saya zamannya sibuk di luar. Kemudian ada ulama yang kena, coba sedekah lebih banyak. Ketika sedekah, ya alhamdulillah komputernya ada lagi tempat yang tadi kebeli lagi, tetapi menjadi salah satu penguat untuk melindungi harta itu adalah dengan sedekah. Wasadaqatu tuhassinul amwal. Kita harta di rekening pingin dilindungi, memangnya bisa nggak terlindungi? Bukan hanya tentang diambil orang dilindungi itu,
tiba-tiba sakit menguras tuh, betul nggak? Hartanya terkuras? Terkuras. Jadi bagaimana kita cara melindungi harta adalah dengan sedekah. Wasadaqatu tuhassinul amwal. Sedekah itu melindungi harta. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Ikhlas itu melindungi amal. Amal kita kadang bisa dirusak di awal, bisa dirusak di tengah, bisa dirusak di akhir. Kita pernah menyampaikan itu ya. Dari awalnya sih Bismillah gitu ya. Tetapi niatnya tidak diperbaharui lagi di tengah-tengah, timbullah penyakit A, B, C, jadi berkurang nggak amalnya? Bisa berkurang. Sudah selesai pokoknya acaranya selesai. Pas di akhir, apakah sudah aman? Belum aman, bisa berkurang. Karena tentang apa? Ikhlas. Amal itu bisa rusak, bisa berkurang, tergantung ikhlas. Maka kata Rasulullah, wal ikhlasu, ikhlas itu melindungi amal. Kita ke majelis taklim, amalnya sangat banyak. Jangan punya rencana untuk dikurangi. Dikurangi dan rencanakan gitu ya. Dipelihara. Jadi rasa ikhlasnya dipelihara terus. Ikhlas hanya karena Allah. Bisa melakukan ini pun karena Allah. Persembahan untuk Allah. InsyaAllah. Yang keempat, wasadaqu, berkata jujur, yuhassinul aqwal, melindungi ucapan. Orang yang pernah berdusta, ucapannya itu masih 100% dipercaya orang tidak? Tidak. Artinya terlindungi apa sudah rusak? Rusak gitu ya. Jadi berkata jujur ini harus kita pertahankan agar ucapan kita Allah lindungi. Sudah panjang lebar bikin narasi gitu ya, panjang pidato, orang nggak percaya isi pidatonya. Kenapa nggak percaya? Karena rusak perlindungannya gara-gara bohong. Aturannya A, B, C, D, E, F gitu ya. Nanti yang sudah mendapatkan ini pasti akan apa gitu ya. Ternyata pernah diingkari, maka suatu saat ucapannya sudah tidak dipercaya lagi. Nomor keberapa tadi? Nomor keempat. Tapi di situ ada tulisan wala talbisul haqqa bil batil ya. Dan tidak itu ya. Itu bukan nomor ke 5, bukan. Tapi masih melanjutkan di atas. Jangan mencampur adukan yang benar dengan yang batil. Ini sebenarnya ada dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 42. Pada zaman saat ini dalam kehidupan sehari-hari banyak nih yang mencampurkan yang benar dan yang batil. Contohnya apa? Solidaritas itu, solidaritas sebagai kepada teman bagus? Bagus. Tapi ketika teman melakukan yang batil masih perlu kita pihak? Tidak perlu. Ketika kita masih memihak karena alasan solidaritas, sesungguhnya kita sedang talbisul haqqa bil batil. Sifatnya deh. Atau misalkan menasehati teman bagus? Bagus. Tapi menasehatinya tujuannya adalah menjatuhkan harga dirinya. Itu namanya batil. Dengan cara apa? Nasihati sih, tapi nasihatinya terang-terangan atau nasihatinya di status.
Nasihat status bukan nasihat. Masalah ya. Bukan nasihat itu nyakitin. Ya, menasehatinya harus dengan yang benar. Kalau tidak dengan yang benar namanya talbisul haqqo bil batil. Jadi zaman sekarang itu zaman fitnah, zaman informasi ini ambigu gitu ya, tentang talbisul haqqo bil batil itu ke pelengkap dari nomor 4. Nomor 5 wal musyawarah tuhafsinul melindungi pendapat. Dengan adanya musyawarah pendapat apa ya, atau keputusan gitu ya, keputusan sebuah mufakat gitu ya, itu lebih terlindungi ketimbang apa bahasanya diktator ya gitu. Ketimbang pokoknya mau saya A, udah A aja, tapi musyawarah. Ketika musyawarahnya lemah, maka untuk hasil mufakat pun biasanya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya tarik kesimpulan makalah ke-16, yaitu tentang siapa saja yang ingin bertakwa maka ikuti langkah-langkah ini. Dan makalah ke-17, barang siapa yang ingin terlindungi rahasianya, terlindungi hartanya, terlindungi amalnya, terlindungi perkataannya, ucapannya, juga terlindungi pendapatnya, maka jalani makalah ke-17 bab humas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Kita ini percobaan pertama dengan dua materi, tapi sebenarnya waktunya sama ya, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin.